Fenomena alam merupakan peristiwa yang terjadi bukan akibat perilaku manusia, melainkan fenomena yang terjadi secara alami dalam pandangan fisika. Fenomena alam terkadang bekerja di luar akal manusia, bahkan cenderung tak terduga. Ada yang menakjubkan, ada pula yang menakutkan. Mungkin sebagian besar dari kita membutuhkan penjelasan yang lebih logis atas fenomena alam tersebut. Namun, di luar itu semua, ada fenomena yang tergolong unik dan aneh sehingga menarik beberapa wisatawan untuk melihat fenomena alam tersebut. Berikut ini berinfo merangkum beberapa fenomena alam yang pernah terjadi di beberapa belahan dunia. Awan tsunami. Tsunami awan, atau yang sering disebut sebagai fog bank, adalah sebuah kumpulan awan yang terlihat seperti sedang menggulung di atas langit. Fog bank bisa terjadi diakibatkan udara panas terkondensasi di atas hamparan air yang dingin. Bagian atas awan yang bersuhu lebih panas akan turun ke bagian bawah. Hal tersebut akan mengakibatkan awan terlihat seperti tergulung, yang banyak digambarkan oleh wisatawan sebagai awan tsunami. Meski sedikit menakutkan, fenomena ini sama sekali tidak membahayakan, dan justru ini adalah sebuah fenomena yang menarik mata. Tsunami es. Biasanya tsunami terjadi dari laut hingga ke daratan. Menjadi hal yang mengherankan dengan munculnya fenomena langka tsunami es. Ada dugaan kuat bahwa kecepatan angin dan temperatur mampu mengakibatkan terjadinya tsunami. Tapi terkadang air tersebut berubah menjadi es ke dalam daratan sehingga menyebabkan fenomena tersebut. Fenomena tsunami es ini pernah terjadi pada Mei tahun 2013 di Minnesota. Sejumlah warga yang melihat hal ini tidak hanya alami kerusakan saja, mereka juga mengaku bahwa fenomena tsunami es ini terdengar seperti suara kereta. Tornado api. Tornado api atau yang lebih dikenal dengan istilah fire devil adalah fenomena alam unik yang pernah terjadi. Fenomena alam ini terjadi ketika api yang berbaur dengan tekanan udara membentuk sebuah pusaran yang membumbung tinggi ke angkasa layaknya tornado. Meskipun fenomena ini disebut tornado api, sebenarnya fenomena ini lebih condong sebagai pusaran api yang terlihat seperti tornado. Terdapat kemungkinan lain yang dapat menjelaskan terjadinya fenomena alam ini. Bisa jadi tornado api tersebut adalah angin puyuh yang melepaskan diri dari pusaran api. Aurora. Aurora merupakan pancaran cahaya yang bersinar dan memancarkan cahaya warna-warni. Aurora tidak dapat ditemukan di seluruh wilayah permukaan bumi. Aurora hanya terjadi di kutub utara dan kutub selatan saja. Aurora terjadi karena atmosfer bumi berinteraksi dengan partikel yang dipancarkan dari matahari. Ketika ada ledakan besar di permukaan matahari, miliaran partikel terlontar. Lontarannya berupa cahaya yang merambat begitu cepat, mencapai 800 km per detik. Lalu, partikel-partikel dari pancaran ini menumpuk di ionosfer, lapisan atmosfer yang mengandung ion. Sebagian dari ionosfer juga bertumpuk dengan magnetosfer atau medan magnet bumi. Pertemuan medan magnet dengan partikel-partikel ionosfer yang menyimpan partikel dari matahari ini, menghasilkan cahaya-cahaya berwarna, seperti hijau, biru, merah muda, dan ungu. Ombak bioluminescent. Pemandangan indah bagaikan taburan permata tidak hanya Anda temukan di langit berbintang saja. Jika terdapat satu kata yang dapat menggambarkan lebih dari sekedar keindahan, pemandangan luar biasa ombak Maladewa pantas untuk mendapatkannya. Pemandangan tepi laut yang luar biasa ini dapat Anda temukan di pantai Maladewa. Seakan-akan pemandangan langit dapat terlukiskan di ombak pantai ini. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai variasi spesies fitoplankton. Dalam hal ini disebut bioluminescent, tersapu ketika terjadinya pasang surut air laut, sehingga energi kimia yang dimiliki oleh fitoplankton berubah menjadi energi cahaya. Hujan darah. Ketika pada umumnya hujan yang turun adalah air bening dengan tanpa warna, namun tidak demikian hujan yang terjadi di Kerala, India. Pada tanggal 25 Juli dan tanggal 23 September tahun 2001, hujan yang turun di Kerala berwarna merah seperti darah. Akibat peristiwa tersebut, publik menjadi gempar.
Beberapa ahli berasumsi bila hujan berwarna merah seperti darah tersebut berasal dari alga yang berada di wilayah setempat. Akan tetapi sampai saat ini, fenomena ini masih menjadi misteri. Hal ini dikarenakan para ahli yang belum dapat menjelaskan mengapa alga dapat terbawa hujan dalam jumlah yang sangat besar. Sungai mendidih. Sungai Amazon adalah salah satu sungai yang paling melegenda di dunia. Kepopuleran dan mitos yang mengerikan tentang sungai ini sudah sering terdengar sejak zaman dahulu kala. Sungai Amazon sendiri melintasi berbagai negara. Negara-negara tersebut adalah Brazil, Peru, Bolivia, Kolombia, dan Ekuador. Fantastis, sungai ini memiliki aliran sungai yang panjang pula. Panjang aliran sungai Amazon mencapai 6.400 km dengan ketinggian mata air 5.597 meter. Tapi tahukah kamu bahwa akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan sebuah penemuan fantastis mengenai sungai Amazon? Peneliti panas bumi Andres Ruzo memutuskan untuk menyelidiki mengenai sungai mendidih yang seringkali diceritakan dan dilegendakan oleh masyarakat setempat. Ruzo pun berangkat untuk meneliti keberadaan sungai mendidih tersebut. Ruzo yang merupakan seorang lulusan doktor dari Southern Methodist University ini kemudian memaparkan bahwa air yang mendidih ini benar-benar ada. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, air yang mendidih di dalam sungai tersebut akhirnya ditemukan tepat di kedalaman hutan hujan Amazon, di Mayantuyacu, Peru. Ditemukan bahwa suhu air dalam sungai tersebut berada pada rentang 50–90 derajat Celcius di sepanjang 6,4 km panjang sungai. Tentu suhu tersebut sangat membahayakan apabila tersentuh secara langsung oleh makhluk hidup. Bahkan di beberapa titik tertentu, suhu air dapat hampir mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Crop Circle. Pada awal tahun 2011, publik digemparkan oleh munculnya Crop Circle di area persawahan di kawasan Sleman, Yogyakarta. Crop Circle tersebut diduga terbentuk karena adanya pendaratan UFO yang meninggalkan jejak. Berbagai spekulasi pun bermunculan, mulai dari benar-benar adanya pendaratan UFO, hingga dugaan aksi iseng mahasiswa yang ingin mengekspresikan dirinya. Namun, lain halnya dengan Crop Circle yang terjadi di Jepang. Justru Crop Circle di Jepang terbentuk di dasar laut. Crop Circle bawah laut ini pertama kali ditemukan pada tahun 1995. Diameter Crop Circle bawah laut ini berukuran 7 kaki. Para penyelam menamai Crop Circle ini dengan sebutan Mystery Circles. Sejumlah penelitian dan pengamatan pun dilakukan untuk menyelidiki asal-muasal dan proses terbentuknya Crop Circle tersebut. Ternyata, Crop Circle bawah laut itu terbentuk karena adanya ulah paterfish atau ikan buntal. Ikan buntal berenang keluar masuk dengan cepat sehingga membentuk lingkaran. Mereka menggunakan siripnya untuk menggali dasar laut yang bertekstur pasir dan membentuk sebuah Crop Circle yang indah. Fairy Circle. Di padang rumput yang kering di padang pasir Namibia terhampar pemandangan yang mengerikan. Jutaan bercak berbentuk bundar di tanah yang tidak ditumbuhi tanaman. Masing-masing berdiameter antara 2–15 meter. Diatur dalam pola yang seperti sarang lebah sejauh 2.500 km daratan. Berbentuk cakram, tanah kering ini dikenal sebagai lingkaran-lingkaran peri, menodai landscape di Namibia, seolah-olah ngengat-ngengat raksasa yang memakan seluruh hamparan rumput yang luas. Para ilmuwan menduga kemunculan bercak itu adalah karena tanahnya mengandung radioaktif, atau bahwa racun-racun yang dilepaskan dari tanaman pembunuh tumbuhan lain yang berbentuk pola-pola melingkar. Yang lainnya meyakini bahwa lingkaran-lingkaran itu adalah hasil karya ribuan rayap pasir. Untuk menyimpan air, mereka menggali tanah dengan pola seperti cincin dan memakan akar-akar tanaman untuk memungkinkan pasir di bagian bawah menyerap hujan yang jatuh. Dugaan lainnya menganggap lingkaran-lingkaran itu akibat persaingan aneka tumbuhan untuk mendapatkan sumber air. Dalam alam yang keras, tumbuh-tumbuhan berkompetisi untuk air dan nutrisi. Tanaman yang lemah akan mati dan yang kuat akan tumbuh. Tumbuhan mengatur diri sendiri ke dalam pola-pola yang tidak biasa. Mengingat keindahan yang mengerikan dari fenomena ini, mungkin teori yang paling pas adalah bahwa dari orang-orang lokal yang hidup di semak-semak, yang mengatakan bahwa lingkaran-lingkaran peri itu tidak kurang dari jejak kaki para dewa.
Batu yang berpindah tempat. Bagaimana mungkin begitu banyak batu besar yang sebagian memiliki berat hingga 300 kg berpindah sepanjang 250 meter ke bagian yang lebih jauh dari lembah? Beberapa jalan yang melengkung dan beberapa bagian yang lurus dengan beberapa perubahan mendadak ke kanan dan ke kiri makin menambah misterinya. Sampai akhirnya ilmuwan NASA diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahun 2006, Ralph Lauren membangun sebuah model meja dapur dengan menggunakan batu kecil beku dalam 1 inci air di dalam sebuah kotak Tupperware. Tujuannya untuk mendemonstrasikan pergerakan es demi mengungkap fenomena di balik batu berjalan yang misterius ini. Di musim dingin, racetrack playa yang berisi air dan batu-batu di dasar danau itu menjadi terbungkus es. Berkat daya apung kumpulan es ini, bahkan hembusan angin ringan sekalipun dapat memindahkan bebatuan beku itu berlayar melintasi dasar danau yang berlumpur. Bebatuan dengan dasar yang kasar meninggalkan jejak, sementara yang halus melayang dan menghilang. Di saat waktu yang agak hangat, kemudian melelehkan es dan menguapkan air yang hanya meninggalkan batu-batu dan jejak misteriusnya. Mount Baldy. Bukit pasir Mount Baldy di Amerika dikenal berbahaya dan langka terjadi. Pasalnya, fenomena gurun ini dianggap langka karena bisa sampai menghisap manusia. Tak jarang bukit pasir di sana kerap dianggap hidup dan berpindah selama setiap tahun. Ditambah lagi, ada lubang misterius yang berbahaya. Kasus tersebut pernah dialami oleh seorang bocah laki-laki yang berusia 6 tahun. Beruntungnya tim penyelamat berhasil mengevakuasi dirinya dari lubang tersebut. Insiden lubang penghisap dalam bukit pasir Mount Baldy ternyata juga masih membuat bingung para peneliti. Donat salju. Donat salju adalah gumpalan salju yang berbentuk seperti donat. Donat salju terbentuk karena adanya tekanan yang luar biasa ketika sejumlah besar massa salju terjatuh dan tertiup oleh angin. Salju yang terjatuh dan menggelinding akan menangkap butiran-butiran salju lain sehingga menjadi semakin membesar. Kecepatan angin yang tinggi dan adanya gravitasi yang mendukung dapat membentuk donat salju dengan sendirinya. Akan tetapi, tidak semua donat salju dapat memiliki diameter dan bentuk lubang yang sempurna. Beberapa di antaranya bahkan dapat runtuh ketika menggelinding. The Red Tides. The Red Tides merupakan fenomena alam di laut yang disebabkan oleh keberadaan fitoplankton atau algae yang berlebih. Tetapi istilah ini sering membuat kita keliru, karena tidak selalu ledakan populasi fitoplankton itu berwarna merah. Bisa juga kuning, hijau, kecoklat-coklatan, bergantung pigmen yang terkandung dalam fitoplankton penyebabnya. Di samping itu, ledakan populasi ini tidak berkaitan dengan tide alias pasang surut. Pengunjung yang berwisata ke Laut Merah tidak diperbolehkan untuk berenang. Hal ini disebabkan oleh kandungan amoniak yang dihasilkan cukup tinggi. Kandungan amoniak ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Air terjun darah. Dari namanya, rasanya sudah menjelaskan semuanya. Air terjun darah di kawasan lembah yang basah McMurdo, Antartika Timur tampak seperti tuangan darah merah yang meleleh perlahan, serta menodai sungai es Taylor dan danau Bonny yang bersalju putih di bawahnya. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan. Meski begitu, cairan berwarna merah darah yang menetes itu bukanlah darah. Bukan juga air yang diwarnai oleh ganggang merah, seperti yang dispekulasikan para penjelajah awal Antartika. Nyatanya, rona merah tembaga cerah itu berasal dari danau setengah es yang sangat asin. Sekitar 2 juta tahun lalu, suatu bentuk air berkadar garam tinggi terperangkap di bawah sungai es Taylor, terisolasi dari cahaya, oksigen, serta panas, bersamaan dengan air asin yang merembes melalui celah-celah gletser. Lalu bereaksi dengan oksigen di udara menciptakan air terjun berwarna merah yang spektakuler ini. Api abadi. Jika Anda menemui sumber mata air baru yang terus-menerus menyemburkan air ke permukaan, itu merupakan hal yang biasa. Akan tetapi, bagaimana reaksi Anda jika mendengar adanya sebuah sumber api yang terus-menerus menyala dan tak pernah padam? Fenomena alam yang aneh tapi nyata ini dapat Anda temukan di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur.
Api yang terus menyala ini terdapat di area tanah lapang di Desa Larangan Tokol, Madura. Ajaibnya, api ini tak pernah padam meski diguyur hujan sekalipun. Oleh sebab itu, warga sekitar menjuluki fenomena ajaib tersebut dengan sebutan api abadi. Titik-titik api yang terdapat di area tersebut tidak dapat dengan sengaja dibuat. Sekeras apapun warga menggali tanah, titik api tersebut akan sulit untuk dibuat. Sejumlah penelitian pun pernah dilakukan di lokasi ini. Akan tetapi, para peneliti tidak dapat menemukan kandungan gas maupun minyak dalam bentuk apapun. Fenomena ini pun seringkali dimanfaatkan warga untuk membakar jagung maupun ayam. Itulah beberapa fenomena alam yang unik dan aneh yang pernah terjadi di beberapa belahan dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.